Halo guys, kami dari kelompok 3 PJBL Sistematika Hewan 1. Kegiatan sampling dilakukan pada area Unit Pelayanan Terpadu Perpustakaan dan area Fakultas Ekonomi Bisnis UNSUD. Kedua lokasi tersebut merupakan suatu ekosistem yang banyak mencangkup komponen seperti pepohonan, bebatuan, tanah, air, udara, serta hewan-hewan seperti burung, kupu-kupu, belalang, kucing, bunglon, ikan, dan lain-lain. Sampling dilakukan dengan menggunakan metode berupa random sampling. Apa itu random sampling? Random sampling merupakan metode pengambilan sampel yang memungkinkan setiap individu dalam populasi memiliki kesempatan untuk menjadi bagian sampel. Cara kerjanya adalah dengan membagi spesies menjadi dua kelompok, yaitu spesies hewan air dan juga spesies hewan darat. Selanjutnya, dua anggota kelompok ditugaskan untuk mencari sampel hewan air sebagai awetan basah, sedangkan dua anggota lain ditugaskan untuk mencari hewan darat untuk memenuhi kebutuhan pada awetan kering, serta satu orang lain sebagai dokumentasi. Yang dibuat oleh kelompok kami terbagi menjadi dua jenis. Yang pertama adalah awetan kering. Awetan kering merupakan spesimen hewan yang telah dikeringkan dengan cara tertentu sehingga dapat disimpan dalam jangka waktu yang lama. Proses pengeringan ini bertujuan untuk menghentikan pembusukan dan mempertahankan bentuk serta ciri-ciri morfologi pada spesimen hewan. Pembuatan awetan kering pada kelas insekta dapat dilakukan dengan menekan bagian di antara toraks, kemudian spesimen hewan diletakkan pada papan herbarium yang sudah dibuat, kemudian diberi label identifikasi dan juga label kolektor. Adapun spesies hewan yang digunakan oleh kelompok kami pada awetan kering ini terdapat 6 spesies. Yang pertama adalah ngengat atau Pompelon marginata, lalu yang kedua adalah kupu-kupu telur atau Hippolimnas pollina, yang ketiga adalah kupu-kupu pelaut atau Neptisilas, yang keempat adalah kupu-kupu belerang atau Eurema hecabe, yang kelima adalah Oretrum sabina atau capung tentara, dan yang keenam adalah belalang atau Phalangia nigricornis.
kedua yang dibuat merupakan awetan basah. Awetan basah merupakan spesimen yang diawetkan dengan cara merendam pada campuran larutan tertentu seperti alkohol dan formalin. Konsentrasi alkohol yang digunakan adalah 70% dan formalin yang digunakan adalah 4%. Spesies hewan yang digunakan untuk awetan basah adalah yang pertama, keong sawah atau Pila ampullacea. Lalu ada ikan lele atau Clarias gariepinus. Lalu yang ketiga adalah yuyu atau Paratelpusa convexa, dan yang terakhir adalah bunglon atau Calotes versicolor. Taksa merupakan unit dasar dalam sistem klasifikasi biologis yang mencangkup kelompok organisme dengan kesamaan tertentu. Tingkatan taksa yang digunakan oleh kelompok kami merupakan spesies. Lalu, apa sih spesies itu? Spesies merupakan unit dasar taksonomi yang merujuk atau mengacu pada kelompok organisme yang memiliki kesamaan secara morfologis maupun genetik, serta dapat melakukan perkawinan untuk mendapatkan keturunan yang fertil. Ada 7 ordo yang berhasil kami dapatkan dari hasil sampling yang kami lakukan. Yang pertama adalah Lepidoptera, dibagi menjadi 3 famili. Pertama adalah Zygaenidae, yang kedua adalah Nyampalidae, dan yang ketiga adalah Pyrenidae. Ordo kedua adalah Odonata. Famili yang ditemukan adalah Libalulidae. Lalu, ordo ketiga adalah Orthopetra. Famili yang ditemukan adalah Acididae. Ordo keempat adalah Archeteaniglossa. Famili yang ditemukan adalah Ampullaidae. Ordo yang kelima adalah Siluriformes dengan famili Claridae. Lalu, ordo keenam yang ditemukan adalah Decapoda dengan famili yang didapat yaitu Gecarcinoidae. Lalu, ordo terakhir yang ditemukan adalah Sukamata dengan famili yang didapat adalah Agamidae. Terdapat 9 famili yang diperoleh pada saat proses sampling. Famili Nymphalidae terdiri atas kupu-kupu berukuran sedang hingga besar dengan ekstremitas anterior yang tereduksi. Spesies famili ini yang diperoleh adalah Hippolimnaspulina dan Neptisilas. Famili Pieridae terdiri atas kupu-kupu berwarna putih atau kuning berukuran sedang dengan vena radial sayap yang memiliki 3 hingga 4 percabangan. Spesies famili ini yang diperoleh adalah Eurymachecabé. Famili Zygaenidae terdiri atas nengat pinnet yang diurnal atau aktif pada siang hari. Spesies famili ini yang diperoleh adalah Pombelon marginata. Famili Libellidae terdiri atas capung dengan lekukan pada tepi posterior mata. Spesies famili ini yang diperoleh adalah Orthotrum sabina. Famili Acrididae terdiri atas belalang sejati dengan belalang berantena pendek. Spesies famili ini yang diperoleh adalah Phalangandicriconis. Famili Ampullaridae terdiri atas Mollusca gastropoda aquatic dengan insang dan operculum. Spesies famili ini yang diperoleh adalah Pila ampullacea. Famili Gecarcinoidae terdiri atas kepiting air tawar sejati. Spesies famili ini yang diperoleh adalah Paratelpusa convexa. Famili Claridae terdiri atas ikan lele dengan arborescens untuk respirasi udara. Spesies famili ini yang diperoleh adalah Clarias gariepinus. Famili Agamidae terdiri atas hewan sukamata yang memiliki habitat arboreal atau terestrial. Spesies famili ini yang diperoleh adalah Calotes versicolor.
Baik, selanjutnya itu ada spesies yang kami temukan, ciri-ciri spesifiknya, jumlah spesies dan juga tempat ditemukannya. Untuk spesies pertama yang kelompok kami temukan yaitu ada spesies Pompelon marginata atau ngengat. Ngengat ini memiliki ciri-ciri spesifik seperti sayap berwarna coklat kemerahan dengan garis-garis gelap serta ujung sayap berwarna hitam dengan titik putih, dan juga terdapat pola khas yang mirip dengan garis pinggir pada sayap depan dan sayap belakang. Jumlah spesies Pompelon marginata yang kelompok kami temukan yaitu hanya satu dan ditemukan di halaman parkiran LPPM. Untuk spesies kedua yang kelompok kami temukan yaitu ada Hippolimnas bolina atau kupu-kupu telur. Ciri-ciri spesifikasinya yaitu sayap depan berwarna hitam dengan garis putih di sepanjang tepi, sedangkan sayap belakang berwarna biru cerah dengan titik hitam dan juga memiliki pola yang sangat mencolok. Jumlah spesies yang ditemukan yaitu hanya satu dan ditemukan di halaman UPT Perpustakaan. Untuk spesies ketiga yang kelompok kami temukan yaitu ada Neptis hilas atau kupu-kupu pelaut. Ciri-ciri spesifikasi dari kupu-kupu pelaut yaitu sayap depan berwarna coklat dengan garis putih melintang serta sayap belakang berwarna lebih terang dengan pola garis putih yang lebih banyak dan juga memiliki dua garis melintang terang yang membedakan jenis tersebut. Untuk jumlah spesies dari kupu-kupu pelaut yaitu ditemukan hanya satu dan ditemukan pada halaman depan UPT Perpustakaan. Untuk spesies keempat yang kelompok kami temukan yaitu ada Eurema hecabe atau kupu-kupu belerang. Ciri-ciri spesifikasi dari kupu-kupu belerang yaitu sayap berwarna kuning terang dengan garis hitam di sepanjang tepi sayap. Ukurannya kecil dan sering ditemukan pada daerah terbuka. Untuk jumlah spesies dari Eurema hecabe yang kami temukan yaitu hanya satu dan ditemukan pada halaman parkir LPPM. Spesies kelima yang kelompok kami temukan yaitu ada Orthotrum sabina atau capong. Untuk spesies capong ini memiliki ciri-ciri spesifik seperti tubuh ramping berwarna biru muda atau kehijauan dengan mata besar dan sayap panjang yang transparan dan juga memiliki pola garis-garis pada tubuh. Untuk jumlah spesies Orthotrum sabina yang kelompok kami temukan yaitu hanya satu dan ditemukan pada halaman depan UPT Perpustakaan. Spesies keenam yang kelompok kami temukan yaitu ada Phalanga nigricornis atau belalang. Untuk ciri-ciri spesifik pada Phalanga nigricornis yaitu seperti memiliki tubuh panjang dan ramping dengan warna hijau kekuningan dan juga terdapat tanduk kecil di kepala yang menjadi ciri khasnya. Untuk jumlah spesies Phalanga nigricornis yang kelompok kami temukan yaitu hanya satu dan ditemukan di parkiran LPPM. Spesies ketujuh yang kelompok kami temukan yaitu ada Pila ambulacea atau keong sawah. Untuk keong sawah memiliki ciri-ciri spesifik seperti cangkang berwarna coklat kehijauan dengan bentuk bulat agak lonjong, memiliki ukuran besar dengan tubuh berleher panjang yang seringkali muncul pada air. Untuk jumlah spesies dari Pila ambulacea yang kelompok kami temukan yaitu hanya satu dan ditemukan pada selokan dekat gazebo di sebelah UPT Perpustakaan. Spesies ke-8 yang kelompok kami temukan yaitu ada Clarias gariepenus atau ikan lele. Ikan lele sendiri memiliki ciri-ciri spesifik seperti tubuh yang langsing dan juga memanjang dengan kepala lebar dan mulut besar, dan juga dikenal dengan kumis panjang yang banyak serta sirip punggung yang panjang. Untuk jumlah ikan lele yang kelompok kami temukan yaitu hanya satu dan ditemukan pada selokan sebelah gazebo dekat dengan UPT Perpustakaan. Spesies ke-9 yang kelompok kami temukan yaitu ada Paratelpusa convexa atau yuyu. Yuyu ini memiliki ciri-ciri spesifik seperti tubuh keras dengan cangkang bulat dan sedikit melengkung, berwarna coklat kekuningan dan juga memiliki kaki penjepit besar dan cangkang yang relatif tebal. Untuk jumlah Paratelpusa
convexa yang kelompok kami temukan yaitu hanya satu dan ditemukan pada selokan dekat gazebo di sebelah UPT Perpustakaan. Dan spesies terakhir yang kelompok kami temukan yaitu ada Calates versicolor atau bunglon yang memiliki ciri-ciri spesifik seperti warna tubuh yang bisa berubah, yang umumnya berwarna hijau atau coklat dengan garis atau pola, memiliki kepala runcing, ekor panjang, dan juga sering ditemukan di pohon atau daerah berbatu. Untuk jumlah spesies dari Calates versicolor yang kami temukan yaitu hanya satu dan ditemukan pada pepohonan sebelah gedung FEB. Sekian dari kami, terima kasih.